Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat atau karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu yang paling agung adalah karunia iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan sungguh nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita berdoa semoga Allah meneguhkan hati kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara tepat waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan dimasukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan topik atau tema tentang betapa orang beriman itu selalu beruntung, ya. Atau dengan kata lain, orang yang beriman tidak pernah rugi, jadi selalu hidupnya beruntung. Mengapa demikian? Nah, mari kita simak bersama. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa modal utama, ya, kita sebagai hamba Allah, ya, tentunya yang pertama adalah rukun iman, mengimani rukun iman yang 6 itu. Kemudian rukun Islam sebagai syariatnya melaksanakan semua perintah di dalam 5 rukun Islam itu, ya. Kembali lagi, untuk rukun iman ini kita mengimani semua dari 6 rukun iman itu yang pernah saya bahas, ya. Nah, sekarang konteksnya mengapa orang yang beriman selalu beruntung, ya. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang yang beruntung adalah mereka yang selalu berusaha untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun ridho kepadanya. Orang-orang yang mau dan patuh dalam mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan hidupnya akan jauh dari rasa takut dan tiada mereka bersedih hati. Ini di dalam Al-Qur'an selalu diulang-ulang oleh Allah. Ya, orang yang beriman tidak akan pernah sedih karena dia sudah mendapatkan atau mendengarkan kabar baik, kabar gembira bahwa kelak di akhirat dia akan beruntung. Nah, kalau kita mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, semua urusan orang mukmin, orang yang beriman, orang mukmin itu artinya orang yang beriman, itu baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik bagi dia. Kalau dia dapat ujian, dia sabar dan menerima, itu pun baik bagi dia. Hadis tersebut adalah pertanda yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang akhlak seorang mukmin, ya. Jadi setiap mukmin yang pertama selalu menikmati setiap rezeki yang Allah berikan kepadanya, dan rezeki itu luas, tidak hanya uang, tidak hanya harta, ya. Kesehatan, kemudian rasa aman, ya, bahagia, itu adalah rezeki, ya, baik itu sedikit maupun besar, baik sedikit maupun banyak. Semua rasa syukur, ya, baginya sama saja, menunjukkan dirinya adalah hamba yang pandai berterima kasih kepada Rob yang Maha Pencipta dan yang Maha Pengatur segala urusan.
Dan kemudian akhlak seorang mukmin yang kedua ya disebutkan dalam hadis tersebut adalah senantiasa bersabar saat dirinya ditimpa kesusahan, musibah atau rasa sempit dalam hidupnya. Hal itu adalah kebaikan baginya. Mengapa merupakan kebaikan? Ya, karena ia mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap helaan nafas hidupnya. Hidupnya tetap merasa luas ya di saat kesempitan datang dalam hidupnya. Dirinya tetap bahagia walau sedang ditimpa kesusahan dan dirinya tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat ditimpa musibah. Nah, teman-teman, ini akan saya breakdown dengan fenomena atau kejadian yang kita alami sehari-hari. Bagi orang yang beriman, siapapun dia, misalnya ya katakanlah orang miskin, tapi dia beriman, dan kemudian dengan keimanannya itu dia tidak merasa bersedih hati, kemudian ngeresulo itu bahasa Jawanya ya, dia tetap yakin karena meskipun kehidupan di dunia dia susah ya, serba susah, tetapi dia yakin bahwa kelak di akhirat dengan keimanannya itu dia akan beruntung. Kemudian fenomena yang pernah atau yang sering kita dengar misalnya, orang yang beriman biasanya orang yang baik, tetapi dilalahnya ini kalau kita pakai bahasa Jawa dilalahnya, orang yang baik itu malah sering ditipu, ya, malah sering ditipu, kena tipu, ya. Tetapi kembali lagi kepada formula awal yang kita angkat pada pagi hari ini, orang yang seperti ini tetap beruntung walaupun dia ditipu. Ya, ditipu dalam banyak hal, ya, ditipu dalam masalah kerjasama bisnis misalnya, kan sering kejadian itu, ditipu gitu. Ya, kerjasama dalam banyak hal ya, atau dalam tingkat nasional ya ditipu oleh pemimpinnya misalnya ya. Ya itu orang yang beriman tetap beruntung. Mengapa demikian? Ya karena pada akhirnya nanti di akhirat ya, orang-orang yang menipu dia, orang yang menyengsarakan dia ketika di yaumil hisab, maka pahala orang-orang ini ya kalau dia punya pahala ya akan ditransfer, akan diberikan kepada orang yang ditipunya. Kalaupun dia ternyata nggak punya pahala, nggak punya amal kebaikan, ya dia makin minus ya kan, dan kemudian dosa orang yang beriman itu yang ditipu itu ganti ditransfer, ditambahkan kepada penipunya. Jadi sudah minus tambah lagi dosa dari orang yang ditipunya. Jadi selalu beruntung orang beriman itu. Oleh karena itu ini adalah nasihat juga bagi saya. Yang penting modal kita adalah iman ya, dan takwa ya. Iman dan takwa itu satu paket. Tapi dalam konteks ini kita mengangkat aspek imannya. Karena yang sering kita dengar ya, kelak di akhirat orang yang paling terakhir keluar dari surga ya, dari neraka, mohon maaf. Orang yang keluar dari neraka, diangkat dari neraka dimasukkan ke surga adalah orang yang punya iman walaupun hanya sebiji zarah, walaupun hanya kecil sekali. Dia akan masuk surga. Ya, ingat ya, ini bagi orang yang beriman. Yang nggak punya iman abadi selamanya di neraka. Ya. Tapi bagi orang yang punya iman walaupun sedikit, ya, pada akhirnya dia akan masuk surga. Ya, dan itu digambarkan ya karena ribuan tahun, mungkin juga kita tahu satuan waktu akhirat itu kan satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Ya, kalau 1000 tahun di akhirat berapa puluh ribu tahun di dunia konversinya ya. Berada dalam neraka sehingga sampai badannya gosong semualah, wes gosong kayak arang gitu. Kemudian sering diceritakan oleh para ulama, ya dia dicuci dan kemudian dimasukkan ke surga. Dia baru masuk ke pintu dan daerah kawasan lobinya lah, kira-kira begitu, lobi surga. Dia udah merasa tentrem banget ya. Ya Allah enaknya surga gitu. Padahal dia masih punya hak untuk masuk ke dalam. Silakan nikmati kamar-kamar mewah surga. Tapi dia masih terus berada di lobi itu saking senangnya. Ya ini adalah orang yang beriman. Walaupun dia punya sedikit iman, dia akan tetap masuk surga nantinya. Walaupun harus dicuci dulu dosanya di neraka. Tapi bagi yang nggak punya iman, nggak percaya dengan 6 rukun iman itu, nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada adanya malaikat, nggak percaya adanya kitab-kitab, nggak percaya kepada rasul-rasul, ya kan, nggak percaya kepada hari kiamat, ya, dan nggak percaya kepada qada dan qadar,
udah abadi di neraka. Jadi kembali lagi, orang yang beriman selalu beruntung ya, walaupun dia di dunia sengsara, sering ditipu, dizolimi ya kan, ya, maka dia tetap beruntung karena nanti orang yang mendoliminya, orang yang menipunya ya, itu nanti ditransfer kalau dia punya pahalanya itu oleh Allah diberikan kepada orang yang ditipunya ya. Jadi jangan khawatir kepada rakyat Indonesia yang masih punya iman, meskipun kita ini ditipu oleh para pemimpin kita, santai saja ya. Ya, dunia ini hanya sebentar, nanti kita di akhirat kita memasuki kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati itu di akhirat. Ya, penipu-penipu kita yang pernah menipu kita, ya, itu akan menjadi orang yang bangkrut, ya, karena pahalanya habis, diserahkan, ditransfer, diberikan kepada orang-orang yang ditipunya, ya, orang yang didoliminya. Ya, ini pesan pokok, pesan penting dalam tausiah singkat saya pada pagi hari ini. Ya, jadi jangan khawatir, yang penting tetap pegang teguh ya iman dan takwa. Ya. Kalau iman tuh keyakinan, kalau takwa itu siap melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, asal kita masih punya iman, kita akan beruntung. Ya, itu intinya. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ini ada yang salah, ada yang keliru, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.